Luar biasa. Shalom Bapak Ibu, dan shalom juga buat saudara-saudaraku dimanapun saudaraku berada. Inilah program khotbah Janji Manis, menjadi sukacita bagi kita untuk menyambut awal tahun baru, di mana dunia bersukacita untuk menyambut awal tahun baru. Dan kita juga keluarga besar, sanak famili, dan keluarga pribadi, bahkan pribadi kita menyambut tahun baru dengan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk awal tahun yang baru ini Tuhan. Kami dengan firman-Mu membawa hidup kami, memperbaharui kami, dan memimpin langkah-langkah kami untuk memasuki tahun yang baru. Sukacita daripada surga menghampiri kami, dan kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saya Pendeta Dr. Bandar Panggabean mengajak saudaraku sebangsa dan setanah air, bahkan yang ada di luar negeri, di awal tahun yang baru ini kita masuk dalam firman Tuhan. Yuk, firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat 25. 2 Timotius 2 ayat 25, beginilah firman Tuhan. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayo Bapak Ibu, saudaraku dimanapun saudaraku berada, ini awal tahun yang baru. Mari kita buka lembaran yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, dan semua kehidupan kita menjadi baru. Awal tahun ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada awal tahun baru ini adalah anak-anak Tuhan berjiwa satria. Anak-anak Tuhan berjiwa satria. Kata satria adalah prajurit atau perwira yang berjiwa, dalam hatinya adalah berani. Sikap pemberani atau sikap yang mau merubah. Dengan keberaniannya, kehidupan yang lama dirubah menjadi kehidupan yang baru. Terlebih pada awal tahun yang baru ini. Ayo, anak-anak muda, anak-anak pemuda dan remaja, kaum ibu, kaum bapak, dimanapun berada, ayo, jangan suka melawan. Orang-orang yang suka melawan adalah karakter yang tidak baik. Orang-orang yang suka melawan adalah kepribadian yang tidak baik, karena dia tidak tunduk pada pemimpinnya. Dia tidak menyukai apa yang diberikan oleh pimpinannya. Seakan-akan dia paling pintar, seakan-akan dia paling hebat, sehingga dia melawan pimpinannya. Terlebih anak-anak muda, mahasiswa, murid-murid, yuk, dimanapun engkau sekolah, belajar, engkau sebagai murid, jangan lawan gurumu, jangan lawan dosenmu. Anak-anak Tuhan yang bekerja, jangan lawan atasanmu, jangan lawan pimpinanmu, karena sifat melawan itu adalah karakter yang tidak benar. Ayo, firman Tuhan mengajarkan kita, dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Yo, saya mengundang sekarang hamba-hamba Tuhan, para pendeta, majelis, sintua, penatua, dimanapun saudara melayani. Yuk, saya yakin, saya percaya banyak yang tidak suka kepada saudara, banyak yang tidak suka kepada kebijakan saudara, banyak yang tidak suka kepada keputusan saudara, terlebih kepada saya. Saya dan saudara sebagai hamba Tuhan, saya dan saudara sebagai pemimpin umat, yuk kita rubah. Supaya apa? Orang-orang yang suka melawan itu kita ajar dengan lemah lembut. Karena dia tidak tahu apa yang dia utarakan, dia tidak tahu apa yang dia, akibat dari perbuatannya, akibat dari perkataannya, akibat dari pemikirannya,
sehingga melukai pimpinannya, melukai atasannya, melukai gembalanya, bahkan melukai penatua, sintua, dan semua pimpinan dari gerejanya, bahkan organisasi-organisasi, anggota yang suka sering melawan. Tapi lewat firman Tuhan ini kita diajarkan jangan suka melawan. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang satria. Kalau anak-anak Tuhan yang satria, ayo bersama-sama memimpin gereja, bersama-sama membuka persekutuan gereja, persekutuan doa. Ayo tebarkan kebaikan, supaya jangan ada perlawanan satu sama lain. Karena perlawanan itu adalah karakternya iblis. Yesus tidak pernah melawan kepada Bapaknya. Dia tunduk pada Bapaknya di surga. Inilah, mari kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja dimanapun saudara berada, guru sekolah minggu, guru pemuda, yuk, pembina-pembina rohani, ibu rohani, bapak rohani, ajarlah mereka dengan lembut-lembut supaya mereka mengerti dan tidak suka melawan. Perlawanan-perlawanan seperti ini kita sering temukan, baik dalam keluarga yang kecil, baik dalam keluarga yang besar, baik dalam organisasi gereja, organisasi apapun itu bentuknya. Yang namanya perlawanan itu pasti ada. Kita melihat bagaimana perlawanan Yudas kepada gurunya. Bahkan Yudas menjual gurunya. Betapa kejinya, betapa kejamnya seorang murid seperti Yudas. Dia berani melawan gurunya, bahkan menjual gurunya dan menganggap gurunya itu orang lain. Yuk, mahasiswa, ingat jasa dosenmu. Anak-anak muda yang sekolah, ingat jasa guru-gurumu. Bahwa engkau terbina karena engkau ada memiliki seorang guru. Engkau memiliki dosen, pengajar. Engkau memiliki bapak rohani, ibu rohani, sehingga engkau bisa dibina menjadi anak-anak terang. Yesus mengajarkan jadilah kita menjadi anak yang terang, bukan anak gelap. Orang yang suka melawan adalah anak-anak gelap, bukan anak-anak terang. Kalau dia memiliki anak terang, pemikiran yang terang, hati yang terang, dia pasti bisa membuat satu program yang terbaik, membangun pembangunan rohani yang baik, sehingga atasannya, pimpinannya, dan apapun itu bentuknya bekerja sama membangun satu persekutuan dengan Allah. Yuk, saudaraku yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus, janganlah suka melawan. Jangan menganggap engkau sudah pintar daripada gurumu. Jangan engkau menganggap lebih kudus dari pendetamu. Jangan engkau menganggap lebih hebat dari gembalamu, bahkan pimpinan sinodemu. Ini bukan karakter Allah. Ini bukan ajaran Yesus sebagai anak melawan. Anak yang suka melawan, pembangkang, protes sana, protes ini membuat menjadi keruh permasalahan, membesar-besarkan masalah yang kecil menjadi masalah besar. Yuk, gereja hancur karena engkau suka melawan. Organisasi yang bangun itu menjadi runtuh karena engkau suka melawan. Yuk, firman Tuhan mengajarkan kita, jadilah anak-anak Tuhan yang baik. Jangan suka melawan, jangan suka membangkang. Bahkan engkau melawan orang tuamu, memprotes papa dan mamamu, seakan-akan engkau lebih hebat dari orang tuamu. Anak-anak muda, engkau akan jadi orang tua nanti, dan engkau menjadi hebat karena engkau anak yang baik. Jangan suka melawan. Jangan suka merubah tatanan yang dibuat oleh keluarga, tatanan yang dibuat oleh pemimpinmu, seakan-akan engkau lebih hebat dari pemimpinmu, lebih hebat daripada orang tuamu. Ayo, firman Tuhan mengajarkan kita, yuk, jangan suka melawan. Engkau adalah anak-anak Tuhan yang satria. Engkau berdoa sehingga pemikiranmu yang sehat, hatimu yang sehat, dan rohmu yang sehat, membangun satu tatanan, membangun satu kebangunan rohani, membina rumah tangga dengan keluargamu, dengan organisasimu, dengan sahabatmu, dengan teman-temanmu, agar engkau menjadi anak yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati awal tahun yang baru.
Pemikiran yang baru, semangat yang baru, hati yang baru, dan sukacita yang baru menghampiri kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa di awal tahun ini sehingga kita terbangun, berubah dari hati yang suka melawan, suka pembangkang, suka protes, dan suka-suka aneh-aneh karena tidak suka dengan pimpinanmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gereja, siapapun kami, mahasiswa, anak murid yang suka melawan kepada pimpinannya, gurunya, dosennya, bahkan pimpinan sinodenya, gembalanya, pendetanya. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami memulai awal tahun yang baru ini dengan hati yang baik dan merubah hati pikiran yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, dan roh kami juga menjadi roh yang baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Yuk saudaraku, kita awali tahun yang baru ini menjadi tahun yang baik. Tahun yang baru ini tahun pembaruan. Tahun yang baru ini berjiwa baru, sehingga rumah tanggamu, kehidupanmu, usaha dan pekerjaanmu, terlebih pelayananmu dan juga kesehatanmu menjadi baru. Yuk, ini program dari Khotbah Janji Manis mengajak Bapak Ibu menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Aku rindu dalam